Halo semuanya, jumpa lagi di channel kulimigas.id. Kali ini, kita akan ngebahas tuntas sebuah regulasi yang penting banget dari pemerintah Indonesia, yaitu Peraturan Menakar Nomor 38 Tahun 2016. Isinya tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 untuk pesawat, tenaga, dan produksi. Yuk kita bedah bareng-bareng. Mungkin kedengarannya kayak dokumen hukum yang kaku ya, tapi jangan salah, peraturan ini tuh ngefek banget keselamatan kita semua sehari-hari di tempat kerja. Makanya penting banget nih buat kita paham isinya. Biar gampang dicerna, pembahasannya kita bagi jadi 5 bagian utama. Kita mulai dari dasarnya dulu, kenapa aturan ini ada, terus definisinya apa aja, siapa yang bertanggung jawab, standar mesinnya gimana, sampai kualifikasi orang yang boleh pegang mesin itu. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Pertanyaan paling mendasar ya. Buat apa sih peraturan ini ada? Kenapa ini penting banget? Jawabannya ternyata ada langsung di pasal 1. Dan tujuannya mulia banget, yaitu untuk menjamin dan melindungi kita semua, para tenaga kerja, dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Jadi intinya ya buat proteksi kita. Oke, tujuannya udah jelas ya. Sekarang di bagian kedua, kita coba persempit lagi. Siapa dan apa aja sih yang diatur sama peraturan ini? Nah, kita lihat beberapa definisi kuncinya. Pertama, soal K3 itu sendiri. Jadi K3 itu bukan cuma soal helm atau sepatu safety ya. Ini tuh segala kegiatan. Sebuah sistem pencegahan yang utuh buat mastiin kita semua aman dan sehat pas kerja. Nah, istilah pesawat, tenaga, dan produksi ini kedengarannya teknis banget ya. Gampangnya gini, ini tuh semua alat atau mesin, mau yang diam atau yang gerak-gerak, yang gunanya buat bikin atau mindahin energi, atau buat ngolah bahan, yang intinya punya potensi bahaya dan bisa nyebabin kecelakaan. Terus, di mana aturan ini berlaku? Jawabannya, di mana aja. Pokoknya setiap tempat, mau itu di ruangan tertutup, di lapangan terbuka, mau tetap atau pindah-pindah, selama di situ ada orang kerja dan ada sumber bahaya, ya aturan ini berlaku. Sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah penting, bagian 3, soal peran dan tanggung jawab. Nah, yang perlu kita ingat, keselamatan itu bukan cuma urusan satu orang atau satu departemen. Ini tuh tanggung jawab kita bersama. Dari sisi perusahaan atau pengurus, tanggung jawabnya gede banget. Mereka wajib loh ya, ini wajib hukumnya, buat mastiin semua peralatan itu standar K3-nya terpenuhi. Dan yang paling penting, mereka harus jamin kalau yang ngoperasiin alat itu cuma orang-orang yang emang kompeten dan punya izin. Nah, dari sisi kita sebagai pekerja, kita punya hak buat kerja di lingkungan yang aman. Tapi, hak itu datang bareng kewajiban. Kita wajib patuh sama semua prosedur K3. Wajib pakai APD dengan benar, dan harus proaktif lapor kalau lihat ada yang nggak aman. Oke, kita lanjut ke bagian 4. Di sini kita bakal lihat lebih dalam soal standar mesin dan peralatannya. Percaya deh, peraturan ini detailnya bukan main. Ini bukan cuma sekedar, oh yang penting aman. Nggak gitu. Aturan ini tuh ngasih syarat-syarat teknis yang spesifik banget buat setiap jenis mesin. Mulai dari desainnya, cara bikinnya, pasangnya, sampai gimana cara ngerawat dan meriksanya cara berkala. Lengkap banget. Nah, ini dia nih, kita sampai di bagian 5, salah satu bagian paling krusial menurut saya, kualifikasi personel. Jadi pertanyaan besarnya adalah, siapa aja sih yang secara hukum boleh ngoperasin mesin-mesin ini? Biar lebih kebayang, kita ambil satu contoh spesifik ya, dari peraturannya. Misalnya, ada tanur atau furnace gede, kapasitasnya di atas 50 ton. Siapa yang boleh operasikan alat ini? Nah, jawabannya ada di sini. Dan ini spesifik banget. Ternyata buat tanur segede itu nggak bisa satu orang doang. Harus ada tim yang isinya satu orang operator kelas 2, dibantu sama satu orang operator kelas 1. Ini nunjukin kalau peraturannya serius banget, nggak main-main. Poin yang harus kita garis bawahi banget di sini adalah kualifikasi ini tuh wajib hukumnya. Bukan cuma saran, bukan best practice, tapi kewajiban mutlak. Kalau dilanggar, ya ada konsekuensi hukumnya. Oke. Jadi buat rangkumannya, ada 4 poin penting yang perlu kita bawa pulang dari obrolan kita kali ini. 1, regulasi ini ada buat melindungi kita. 2, cakupannya luas banget. Semua mesin dan tempat kerja. 3, ingat, keselamatan itu tanggung jawab bersama. Dan yang keempat, kualifikasi operator itu bukan pilihan, tapi keharusan hukum. Nah, semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan buat direnungkan. Setelah kita tahu semua ini, kira-kira langkah nyata apa yang bakal kalian ambil besok di tempat kerja buat mastiin semuanya lebih aman? Baik buat diri sendiri maupun buat teman-teman di sekitar kita.